ya mungkin produksi saya nggak besar ya, yang membeli juga nggak sebanyak yang tepung terigu, tapi paling nggak kita memberi manfaat lah. Ini ada tepung ladang 5, terus ada tepung beras, tepung maizena, karena gluten free kan nggak cuman dari tepung ini juga sama gluten free kok, beras sama maizena. Terus ada gula halus, ada ragi, terus ada ini buat santan gamnya, itu fungsinya buat pengikat karena nggak ada gluten, kita pakai santan gam. Terusnya ada cuka apel, ada vanili, kita kasih vanili, terus baking powder sama garam. Terus ini ada susu bubuk. Terus kita pakainya minyak sayur, nggak pakai butter, nggak pakai margarin. Terus kita pakai telur, tepung, ada tepung beras, maizena, gula halus, ragi, santan gam, vanili, baking powder, sama ini garam, susu bubuk. Kita aduk rata. Terus ini airnya kita campur sama telur. Sama cuka apel. Aduk. Ini cuka apel ini di samping buat mengatur keasaman, ini fungsinya juga membantu nanti pengembangannya, terus menambah lembut juga iya, jadi biar tambah moist. Kita aduk rata dulu, nanti baru ditambahin minyak sayur. Setelah rata kita masukin minyak sayurnya. Ini pakai canola oil. Oke. Kita aduk lagi kira-kira 5 menit baru jadi.
Ini nanti setelah ini rata kita istirahatkan biar ngembang selama 15 menit. Baru kita masuk oven selama 45 menit. Kita pakai oven yang sedikit, suhunya udah pas. Kita pakai api bawah 200. Yang saya paling suka itu adalah pada saat dijadikan roti. Ya, dia punya apa ya, rasa yang berbeda dengan terigu. Dia agak sedikit lebih gurih atau bagaimana ya. Kenyalnya juga berbeda. Ya, dan pada saat dijadikan, misalnya kita jadikan sandwich misalnya, atau kita kasih selai juga, ya fine aja dan enak-enak aja gitu loh. Dan memang yang kalau saya makan itu perut jadi lebih kenyang. Itu udah banyak yang ngomong. Waktu itu perasaannya cuma saya aja, tak pikir saya aja yang seperti itu. Tapi ternyata beberapa yang merasakan, bahkan orang-orang di kantor merasakan, iya, lebih kenyang. Itu akhirnya kita pilih ladang 5. Ladang ya itu bahasa yang mungkin sangat umum sekali ya. Mau di apa namanya, di provinsi manapun pasti tahu lah ladang. Artinya ladang itu sudah umum di Indonesia lah. Dan singkong tumbuhnya ya di ladang. Nah, 5 itu adalah 5 kebaikan yang kita tawarkan dari tepung kita, seperti itu. Sehingga terjadi namanya ladang 5. Secara rimanya kan enak, ladang 5, lala yang lama ini, la sama mamanya, seperti itu. Sehingga orang gampang mengingat lah, seperti itu. Telur, ini telurnya pakai kuning, telurnya 12 butir, putihnya setengahnya.
tinggal dimasukin oven kurang lebih 30 menit. Ini tadi oven yang bikin jeblek. Apa itu? AC. Oh, AC. Ya, AC-nya nyala semua. Suhunya berapa mas? 180? Ya, 180 atas bawah kita samain. Ya, 25 menit. Fokusnya kita ya memang dari awal kita berusaha untuk mengolah singkong itu menjadi produk yang punya nilai lebih lah, value lebih lah. Kalau sebelumnya singkong itu hanya bisa jadi tape ya, bisa jadi tepung tapioka, bukan kita mengecilkan tape, tapioka dan mungkin gaplek ya. Mereka sudah punya marketnya sendiri seperti itu. Cuman kita coba rubah lah kalau memang bisa punya fungsional yang berbeda dari mereka, sehingga singkong sendiri itu ternyata bisa gitu loh ya. Karena di tepung kita ini kita menggunakan keseluruhan singkong, kita bukan hanya ambil patinya, sehingga benefit dari singkong itu maksimal yang bisa didapatkan dari tepung kita seperti itu. Antara lain ya kita punya kalsium yang lebih tinggi, kita punya zat besi yang tinggi juga, kemudian fibernya kita juga tinggi karena kita menggunakan seluruh singkong bukan hanya pati. Terus kemudian yang jelas gluten free seperti itu, dan kita juga cocok untuk penderita diabetes seperti itu karena GI-nya kita rendah. Nah ini untuk itu kita lagi kembangkan juga sehingga memang benar-benar friendly lah untuk teman-teman yang ingin menurunkan kadar gula dan untuk diet dan sebagainya. Singkong sendiri sebenarnya kalau di Indonesia kita pun masih impor sebenarnya. Ya, coba bayangkan singkong aja masih impor. Ya kan? Karena memang kebutuhan kita masih tinggi sekali untuk singkong. Untuk industrinya, terutama untuk industrinya memang masih tinggi. Nah, kalau kita ngomong potensi sebenarnya kita juga melakukan kemitraan dengan petani ya. Saya sempat beberapa kali keliling di Jawa Timur ini dengan beberapa petani. Mereka ini memang petani yang sudah menanam singkong sejak belasan bahkan puluhan tahun. Turun-temurun lah seperti itu. Cuman memang cara tanamnya mereka yang kurang bisa di-manage dengan baik sehingga hasilnya itu kurang bagus. Saya sempat sih memang memberitahu, Pak, cara nanamnya seperti ini, nanti pupuknya kayak gini. Kita berusaha untuk menggunakan pupuk yang memang kimia ya, seperti itu. Karena pupuk kita cuman kalau nggak pupuk kandang ya pupuk organik itu aja. Ya itulah suburnya Indonesia ya. Kita tanam apapun juga tumbuh gitu loh. Termasuk singkong. Singkong itu punya karakter yang memang mau ditaruh dimanapun sebenarnya dia tumbuh gitu loh. Cuman kan kita pingin tumbuhnya itu maksimal, umbinya itu besar. Itu yang kita berusaha manage kan seperti itu. Mau tanam biji jeruk pun juga akan tumbuh kok. Cuman buahnya banyak nggak? Buahnya bisa berbuah, bisa panen 2 kali setahun nggak? Itu aja kan yang jadi masalah pertanian di Indonesia kan seperti itu. Tepung pada umumnya ya yang digunakan masyarakat Indonesia dan masyarakat di dunia yang akhirnya bisa menjadi roti, bisa menjadi macam-macam produk seperti itu kan memang kalau kita ngomong di Indonesia itu kan memang tidak tumbuh ya. Kalaupun dipaksakan tumbuh ya mungkin bisa, tapi tidak akan bisa semasif di negara asal seperti itu ya.
Ya semua serba plus minus ya. Kita tidak bisa bilang oh tepung singkong lebih baik atau tepung yang sudah populer itu lebih baik. Semua punya plus minus. Kalau dari kita yang jelas ya kita tidak punya gluten. Tepung yang populer itu ya tepung terigu itu bisa jadi plusnya kita juga bisa jadi minusnya kita. Minusnya kita adalah orang yang sudah biasa menggunakan terigu. Pada saat menggunakan tepung kita, kok tidak bisa mengembang ya, seperti tepung terigu. Kok tidak bisa sekenyal tepung terigu. Tidak bisa bukan berarti tidak mengembang, ya mengembang, tapi tidak seperti terigu. Ya tidak kenyal, tapi tidak sekenyal terigu. Dari tepung kita itu memang kita sudah punya konsep yang sehat ya. Jadi kita tidak mau tambahkan pewarna, ya. Kadangkala ada beberapa jenis tepung yang memang harus di bleaching, istilahnya diputihkan sehingga punya tampilan yang putih ya seperti itu. Terus kemudian mungkin difortifikasi ya. Ya memang itu peraturan pemerintah, saya nggak ngerti lah itu. Ada dikasih vitamin A, B, C, D dan sebagainya. Kita nggak pure murni warnanya ya seperti itu. Ya konten gizinya ya juga seperti itu. Jadi tidak kita tambahkan. Tapioka itu adalah pati ya. Pada saat kita pegang aja sudah berbeda dengan tepung yang bukan pati, itu sangat berbeda. Jadi hanya pati, artinya kita bisa bilang pure, murni karbohidrat, ya karbo yang diambil di situ. Ya dia punya fungsional yang berbeda. Pada saat dia dijadikan olahan makanan, mungkin ada olahan-olahan makanan tradisional yang memang menggunakan tapioka. Tapi pada saat dia dijadikan
olahan makanan yang mungkin biasanya menggunakan terigu dia nggak bisa seperti itu. Terus kemudian ada gaplek ya. Ya gaplek itu adalah singkong yang dikeringkan kemudian ditumbuk dihaluskan, sudah seperti itu, tidak ada proses lainnya lagi seperti itu. Tapi dia akhirnya punya bau yang khas ya, punya tekstur yang berbeda, warna juga berbeda seperti itu. Ya, all purpose itu kan sebenarnya ada ya, kalau kita ngomong kok bisa ada istilah seperti itu kan sebenarnya di terigu itu sendiri kan para chef dulu itu kan menciptakan berbagai macam resep ya, punya bisa produk A, B, C, D dan sebagainya. Akhirnya di bahwa tepung terigu ini bisa all purpose dari semua itu tadi yang sudah dibikin resep-resepnya itu. Nah, kita menyamakan gitu loh. Kita menyamakan bahwa tepung kita juga bisa berdiri sendiri ya. Menjadi resep-resep yang biasa digunakan terigu. Sedangkan tepung-tepung yang lain kita ambil contoh misalnya tapioka, gaplek, tepung beras atau tepung sagu, dia nggak akan bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus ada campuran tepung-tepung lainnya seperti itu. Memang ada di beberapa resep kita itu yang memang harus agak dicampur, tapi jumlahnya tetap dominan tepungnya kita seperti itu. Itulah kenapa kita bilang all purpose. Tapi kalau kita bicara sebelum adanya terigu ya, masyarakat kita menggunakan tepung-tepung hasil tani kita sendiri ya, seperti tepung beras dan lain-lain sebagainya. Zaman dulu dan bisa gitu loh, ya kan. Ya kita banyak melakukan demo ya. Yang jelas seperti itu. Kita juga share resep kita lewat sosial media lah, seperti itu. Dan bagusnya juga ya masyarakat Indonesia ya, khususnya di kota-kota besar, memang ya saya nggak mau bilang tren lah, tapi memang ya bahasanya selain ngomong tren ya, ke arah yang sehat ya, ke arah yang natural seperti itu membantu sekali kita untuk melakukan pemasaran, membantu sekali kita untuk melakukan edukasi, karena memang sekarang ibu-ibu ya, bukan hanya ibu-ibu yang tua ya, ibu-ibu yang tua mungkin sudah banyak di dapur, pengalaman dan sebagainya. Ibu-ibu yang muda sekarang juga ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga. Yang terbaik itu bukan hanya enak tapi juga sehat, seperti itu. Akhirnya banyaklah gerakan-gerakan yang seperti itu yang sangat cocok sekali untuk dengan tepung kita, sesuai dengan tepung kita yang memang mengusung tema yang healthy seperti itu. Proses kita sederhana sebenarnya, cuman kompleksnya itu karena kita olah singkong itu ada perendaman dan pengeringan, itu yang agak kompleks di situ. Jadi ya kita cuman kupas singkong ya, dan syaratnya kalau dari kita singkongnya harus fresh.